pembelajaran, mari kita sambut dengan pengajian hikmat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga materi pembelajaran yang akan kita pelajari bermanfaat dengan baik. Doa ini Pak Guru pimpin. Jadi anak-anak mengambil sikap karena mulai. Om Swastiastu. Om Dewi Saraswati Dipataya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, bagaimana anak-anak? Sehat semua? Sehat Pak Guru. Ya, jadi anak-anak karena situasi pandemi seperti ini, jadi anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama, jika berpergian pakailah masker, kemudian cuci tangan, dan seterusnya adalah jaga jarak. Jadi agar semua anak-anaknya Pak Guru terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Oleh karena itu, jaga diri dengan baik, jaga diri masing-masing. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari ide saya Widiwasu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, Pak Guru tayangkan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari lewat slideshow. Menurut anak-anak, apa ini? Gambar apa? Seorang ulama yang sedang memercikan pada sarana upakara. Ya, jadi seorang pemangku yang sedang memercikan tirta kepada sarana upakara ya, yang dipakai untuk kegiatan persembahyangan. Jadi di mana biasa kita lihat ini? Di pura, ya di pura, di rumah juga kita melihatnya. Kalau di rumah kita ada acara, ya. Acara perkawinan, kematian, otonan, ya, kemudian ngaspas merajang atau pura, nah, itu pasti membutuhkan yang namanya orang suci. Ya, baik, Pak Guru lanjut. Jadi dalam pembelajaran ini ada 3 pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian orang suci. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian orang suci. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat menjadi orang suci. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ya. Jadi sebelum kita mengetahui orang suci, jadi perlu kita mengetahui dulu pengertiannya. Coba Pani dibaca, Pani. Pengertian orang suci. Pengertian orang suci, orang yang disucikan oleh umat Hindu dengan proses upakara yaknya dan mendapat tempat yang istimewa dibanding dengan umat Hindu yang lain. Jadi orang suci itu adalah orang yang disucikan oleh umat Hindu dengan proses upakaryanya dan mendapat tempat yang istimewa dibanding dengan umat yang lain. Ya, jadi ketika kita karena orang suci itu sudah disucikan oleh sarana upakara dan mendapat tempat yang istimewa, nah kita sebagai umat ya sudah selayaknya lah kita menghormati, menghargai, ya. Karena apa? Karena yagna upakara yang kita lakukan dimanapun kita berada, baik di pura maupun di rumah kita masing-masing, seorang pemangkulah yang akan mengantarkan, orang sucilah yang akan mengantarkan doa kita. Ya. Jadi sebuah upakara itu akan berjalan
apabila diselesaikan oleh orang suci. Jadi papa dan mamamu di rumah bisa membuat banten, tetapi dia ngantar upakaranya yang tidak bisa. Jadi upakara yang kita laksanakan itu sia-sia juga, karena tidak ada yang mengantarkan banten itu, tidak ada yang mengantarkan doa kita ke hadapan desanya Widiwasa. Jadi orang suci itu sangat suci, kita yang menyucikan. Jangan pula kita juga yang membuat kekotoran kepada orang suci. Ya, oleh karena itu saya tekankan kepada kalian semua, dimanapun kalian berada, ketemu dengan orang suci, minimal kita mengucapkan salam Om Swastiastu. Ya, minimal itu penghargaan yang paling rendah sudah kita kepada orang suci dengan mengucapkan salam Om Swastiastu. Ya, baik, kita lanjut. Ya, jenis-jenis orang suci. Jadi jenis-jenis orang suci kita lihat dari sistem kelahirannya itu ada 2, ya. Jadi ada pemangku, ada sulingge. Ya. Nah, mana yang namanya pemangku, yang mana yang namanya sulingge? Ya, ini masih status pemangku. Kalian lihat pakaiannya. Ya. Kemudian sebentar dibandingkan dengan sulingge. Ya, bagaimana pakaiannya? Ya, ini pemangku. Kemudian Pak Guru perlihatkan sulingge. Ini pemangku juga ya. Nah, ini sulingge. Ya, pakaiannya juga berbeda. Ya. Jadi pakaiannya berbeda. Memang dia sama-sama orang suci, tetapi dia memiliki tingkatan yang berbeda. Nah, oke, kita akan bahas jenis-jenis orang suci ya. Jadi yang pertama adalah pemangku. Pemangku ini dikatakan ya masih sistem Eka Jati ya, masih Eka Jati. Eka Jati itu artinya dia baru dilahirkan 1 kali ke dunia ini. Siapa yang melahirkan? Ibu kandungnya. Ya, jadi Eka Jati itu dia lahir dari rahim seorang ibu, ya, kemudian mendapat tugas istimewa sebagai pemangku untuk menyelesaikan proses-proses upacara di masing-masing desa. Itu tugas pemangku. Ya. Nah, yang kedua ada di sini Dwi Jati atau sulingge. Nah, Dwi Jati atau sulingge. Jadi Dwi Jati itu dikatakan orang yang sudah lahir 2 kali. Ya. 1, dia lahir dari rahim ibunya atau orang tuanya. Yang kedua, lahir dari seorang guru spiritual. Ya. Jadi kalau dia guru spiritual, anak-anak pernah mendengar siapa itu sebutan guru spiritual? Siapa? Pernah mendengar? Pernah? Apa? Ya, Pak Guru katakan tadi Dwi Jati itu lahir 2 kali. 1, dia lahir dari rahim ibunya. 2, lahir dari seorang guru spiritual. Ya, guru spiritual dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan nabe. Nabe atau gurunya. Jadi ketika kita ingin meningkatkan spiritual, harus kita memiliki seorang guru. Guru itulah yang akan menuntun kita. Ya. Jadi guru akan menuntun baik itu jenangnya, spiritualnya, perilakunya,
sesamanya itu pun nanti oleh seorang guru, itu yang disebut dengan AB. Ya, jadi ketika kita sudah posisi sulingge, ya berarti kita sudah pernah lahir 2 kali. Gitu. Ya. Ya. Nah, baik di sini dulu. Ya, melanjutkan pemakai kejati kalian sudah pahami, dwi jati sudah kalian pahami. Nah, orang suci yang masih tingkatan eka jati dalam mengukur upakarayanya itu masih sekupnya khusus kecil, ya dia hanya berlaku di desa itu saja, ya tidak boleh melaksanakan upacara fitrayatnya. Ya, upacara fitrayatnya seperti apa? Ya ngaben itu tidak bisa seorang pemangku menyelesaikan itu. Jadi apa yang bisa diselesaikan oleh seorang pemangku yang masih berstatus eka jati? Nah, seperti Pak Guru katakan tadi, ketika di rumah ada acara lomba-lomba anak, ya perkawinan, ya piodalan di merajan masing-masing, nah, itu dimungkinkan pemangku yang mantap upakaranya. Ya, tetapi selanjutnya dwi jati, upakara apa yang bisa diselesaikan oleh seorang sulingge? Ya, jadi ketika ada kematian, kalau mau ditingkatkan rohnya, disucikan rohnya, harus melewati proses pengabenan. Nah, pengabenan itulah harus diselesaikan oleh sulingge. Kenapa harus sulingge menyelesaikan? Karena dia sudah pernah mati yang kedua, jadi dia sudah merasakan, ya, itu. Nah, namanya pun harus berubah, ya. Jadi perubahan nama itu kalau di KTP, akte kelahirannya, di ijazah yang dia sudah miliki tetap berlaku. Contohnya Pak Guru, ya, kalau mau jadi sulingge, di KTP Pak Guru, di akte kelahirannya Pak Guru, di ijazah Pak Guru yang Pak Guru peroleh sebelum Pak Guru jadi sulingge, tetap namanya ya kadek remaja. Ya, tetapi ketika Pak Guru mau meningkatkan kesucian menjadi sulingge, harus melewati dwi jati. Ya, kematian dulu baru dilahirkan oleh seorang guru atau nabi. Nama Pak Guru sudah berubah. Ya, nama spiritualnya, nama yang diberikan nabi itu yang berubah. Ya, apakah menjadi Pandita, bla 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 namanya, itu berubah. Ya, jadi nama yang diberikan oleh orang tua tetap berlaku, tetapi karena dia sudah menjadi sulingge, dia harus berubah nama. Namanya itu pun diberikan oleh gurunya atau nabinya. Ya, jadi bisa membedakan, ya, orang suci yang masih tingkatan eka jati dan orang suci yang masih tingkatan dwi jati. Bisa. Nah, dari pakaiannya juga, ya, berbeda. Berpakaian pemangku, ya, eka jati. Nah, ketika dia menyelesaikan upakaryanya, dia disebut dengan ngantep. Jadi dia hanya memanjatkan doa saja sesuai dengan niatnya yang dilaksanakan. Ya, sedangkan dwi jati, nah, ya dia muput namanya, ya bukan mantap lagi, muput sudah menyelesaikan upakara yang dilaksanakan oleh umat ini. Ya, jadi nah pakaiannya pun berbeda, ya. Jadi pakaian seorang sulingge dengan pemangku kalian sudah bisa membedakannya, ya. Baik, kita lanjut. Jadi
yang Eka Jati maupun orang suci yang Mendui Jati sama-sama memiliki persyaratan. Ya. Karena apa? Kenapa dibutuhkan persyaratan? Karena menjadi orang suci itu berat. Ya. Beda dengan kita masyarakat biasa. Ya, masih bisa bebas beraktivitas. Tetapi kalau sudah berprofesi sebagai orang suci, itu hak kebebasan kita itu agak dikurangi. Ya, ada beberapa persyaratan yang menjadi yang perlu dipenuhi oleh calon orang suci. Itu yang pertama itu selalu dalam keadaan bersih, sehat lahir dan batin. Ya, jadi dia berpenampilan bersih. Ya, sehat lahir dan batin itu artinya tidak dalam keadaan gila, stres. Tidak boleh menjadi orang suci. Jadi selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin. Jadi secara lahir dan batinnya sehat. Jadi tidak boleh calon orang suci itu dia tidak sehat secara lahir dan batin. Ya. Jadi itu syarat yang pertama harus dipenuhi bagi calon seorang orang suci ya. Nah, yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Nah, ini ya. Jadi ketika kita sudah menjadi orang suci, ya kita harus mampu ya melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Jadi kalau orang suci masih berstatus Eka Jati ya, pemangku, dia masih bisa melaksanakan aktivitas bertani, masih bisa. Ya. Jadi masih bisa dia melaksanakan aktivitas. Contohnya apa? Dia seorang pemangku tetapi dia punya kebun, bekerja kebun boleh. Ya. Itu masih boleh dia pemangku. Aktivitas apapun boleh yang dilakukan, ya. Karena apa? Kapan dia seorang pemangku tidak diizinkan untuk bekerja di kebun, kasihan juga apa yang dia makan untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, ya, karena masih berstatus juga Eka Jati, masih diizinkan untuk beraktivitas seperti berkebun, ya, berternak, memelihara babi boleh, ya, pelihara kambing boleh, ya. Nah, ketika ada yang punya upakaryanya, mau melaksanakan upakaryanya, di saat itu dia wajib ya menyelesaikan upakarya itu. Jadi tentu proses aktivitas berkebunnya itu diserahkan dulu, ya, menyelesaikan ya upakarya yang akan diselesaikan. Jadi itu ya. Nah, kalau itu tadi ya Eka Jati. Kalau Mendui Jati, ya aktivitas pertanian itu sudah tidak boleh dilakukan. Bisnis tidak boleh. Itu makanya ya harus meletakkan diri dari ikatan duniawi. Jadi di mana dia tinggal? Di dalam griya. Ya, rumah orang suci itu namanya griya. Jadi dia hanya tugasnya apa? Kalau orang suci, satu, pagi-pagi dia baru bangun. Kalau kita masyarakat biasa bertrisadya, ya, pagi hari. Kalau dia Sulinge, dia namanya Surya Sewana. Jadi setiap pagi dia bersurya sewana. Di mana? Di merajanya. Ya. Apa itu surya sewana? Surya sewana itu adalah mendoakan ya alam semesta ini semoga menjadi harmonis, damai. Nah itu ya. Jadi itu fungsi daripada surya sewana yang dilakukan oleh Sulinge itu adalah mendamaikan
alam semesta ini, semua makhluk ya ciptaan Tuhan itu ya menemukan kehidupan yang harmonis. Itu. Kemudian apa? Ya, ketika umat masyarakat mencari hari yang baik, menanyakan sesuatu hal tentang upakaryanya, dia tampil ke dia, bertanya kepada Sulinggi. Itu. Jadi kenapa dia tidak bisa keluar? Harus di dalam. Boleh dia keluar kecuali dia ngumpul ya. Kecuali dia menyelesaikan upakaryanya yang ada di masyarakatnya atau di keluar wilayah, boleh. Jadi itu baru bisa keluar. Selebihnya harus di dalam negeri saja. Itu. Jadi dia harus melayani masyarakatnya, umatnya, apapun kebutuhannya tentang upakaryanya itu dilayani oleh Sulinggi. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Jadi ketika kita sudah menyandang profesi orang suci, tidak boleh arogan. Ya, tidak boleh kita terpancing dengan bahasa-bahasa yang ada di luar. Ya, harus memiliki sikap tenang, bijaksana. Ya, jadi dalam memecahkan suatu permasalahan, melihat suatu permasalahan, dia harus berpikir bijaksana. Ya, bijaksana, tidak dia menyalahkan kelompok A, tidak juga menyalahkan kelompok B. Jadi seorang orang suci itu dia harus menuntun, memberikan solusi yang terbaik ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Itu ya harus berpikir tenang dan bijaksana. Kemudian yang keempat, mampu membaca kitab suci Weda. Ya. Mampu membaca kitab suci Weda. Jadi calon Sulinggi atau calon pemangku harus mampu membaca kitab suci Weda. Kenapa? Karena yang profesinya itu berkaitan dengan upakara, dengan doa, dengan mantra. Ya bagaimana calon orang suci itu tidak bisa membaca, tidak bisa bertulisan dia. Nah itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi boleh saja dia memiliki ijazah SD tetapi mampu membaca kitab suci Weda. Ya, karena apa? Itu yang Pak Guru katakan tadi, selalu berkaitan dengan upakaryanya, mantra. Ya. Yang kelima, selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia laksanakan dalam menyelesaikan upakaryanya, ya harus selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Ya, jadi di dalam kitab suci Weda itu ya ada pedoman-pedoman yang mengatur tentang Sulinggi, ya. Kemudian pedoman yang mengatur tentang pemangku. Nah, itu. Kalau pemangku hanya bisa mengucapkan mantra, mengumpul upakara sebatas ini. Kalau dia sebagai mantranya harus seperti ini, kemudian tingkatan upakara yang dia selesaikan ada batasnya. Ya, tidak terbatas, boleh setinggi-tingginya kalau dia sudah Sulinggi. Nah itu, ya. Jadi kita pun sebagai umat Hindu dalam berbuat, dalam berpikir, berkata, ya selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Ya, itu. Nah yang berikutnya. Yang keenam, paham dan mengerti tentang catur Weda. Nah, siapa di antara anak-anak yang masih atau tahu pengertian dari catur Weda atau bagian dari catur Weda? Ada? Catur Weda? Nggak ada? Baik,
kalau nggak ada Pak Guru jelaskan. Jadi catur weda itu adalah catur itu artinya Empat. weda itu adalah kitab suci, pustaka suci. Jadi ada 4 pustaka suci weda. Nah, itu harus dikuasai, ya, bagi seorang pemangku atau sulingge. Nah, itu, ya ada di situ. Rig weda, sama weda, atharwa weda, ya, sama weda. Nah, itu harus dikuasai. Ya bagaimana kita tidak menguasai catur weda? Ya, mau menjadi seorang pemangku atau sulingge, ya tidak bisa. Karena dasarnya adalah weda. Weda itulah kitab suci kita. Nah, yang ketujuh, teguh dalam melaksanakan dhamma, ya. Jadi dia selalu aktivitas perkataan dia katakan itu, pemikirannya selalu berdasarkan atas ajaran dhamma. Apa itu dhamma, Nana? Kebaikan. Kebaikan atau kebenaran. Ya. Jadi ada dhamma, ada adat. Ada dhamma. Dharma itulah kebenaran atau kebaikan, sedangkan adharma itu ketidakbenaran, ya, atau ketidakbaikan. Itu kita harus mampu membedakan mana perbuatan yang dharma dan mana perbuatan yang Dhamma. Nah, kalian juga seperti Pak Guru katakan tadi, ya, dimanapun kita ketemu orang suci itu harus kita, ya, yang pertama yang paling gampang kita laksanakan itu menghormati dengan jalan apa? Mengucapkan salam, Om Swastiastu, ya. Terus yang kedua, tidak boleh mengatakan orang suci kita itu yang kotor-kotor. Ya, anak-anak kan sudah Pak Guru ajarkan, ini adalah perbuatan dharma, ini adalah perbuatan Adharma. Ya tidak boleh. Seperti yang penjelasan tadi, orang suci itu adalah orang yang disucikan dengan upakaryanya dan mendapat tempat yang istimewa. Jadi kita istimewakan, ya, orang suci kita hormati, kita hargai, ya. Jangan kita yang menyucikan, kita juga yang mengotori. Mengotori dengan apa? Dengan kata-kata, ya. Nah, yang terakhir, yang ke-8, teguh melaksanakan tapa brata. Ya, jadi seorang berprofesi menjadi orang suci itu memang sangat sulit. Ya, apalagi sulingge. Kalau Pak Guru belum mampu, karena apa, dikurung dalam rumah. Ya. Jadi status geria itu rumah seorang sulingge itu adalah geria itu dikurung. Ya. Kurung apa? Dibentengi dengan pagar keliling rumah. Jadi kalau tidak ada umat yang melaksanakan upakaryanya itu, jadi kita tidak keluar. Hanya di dalam geria saja. Habis pagi jam 7 mungkin suruh sewano, habis itu belajar. Itu belajar apa namanya, catur weda, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang berdasarkan atas ajaran dharma. Jadi itu dia apa, selalu mengasah jenahnya, ya. Dengan apa? Dengan ajaran kebenaran. Jadi, nah ini yang terakhir itu melaksanakan tapa brata. Jadi kita selalu melaksanakan pertapaan, yoga sendiri, ya. Jadi bertapa itu adalah merenung, ya, menyatukan jenana kita. Bagaimana kita bisa membayangkan, ya, Tuhan dengan apa? Dengan tapa brata. Jadi kalau seorang sulingge dia apa namanya, melaksanakan
tapa berata itu dengan tekun, jadi akan suatu saat akan bisa saja dia melihat Tuhan. Karena Sulinggi itu ya, dia sudah diibaratkan jelmaan dari Dewa Siwa di alam semesta, di Sekalu. Ya, jadi Sulinggi itu adalah Dewa Siwa di Sekalu. Nah, coba kamu membayangkan ya penampilan Dewa Siwa di gambar-gambar ya kalender Bali. Ya. Kemudian bandingkan dengan Sulinggi. Ya, makanya seorang Sulinggi itu rambutnya diikat. Ya. Itu Siwa. Dia tempatkan Siwa di atas kepalanya. Kenapa Siwa? Karena Hindu menganut sistem Siwa Siddhanta. Jadi pertama kali Hindu berkembang di Bali itu menganut paham Siwa Siddhanta. Sehingga kebanyakan Sulinggi di Indonesia ya dia penganut paham Siwa. Ya, ini Dewa Siwa lah yang dipuja. Jadi Sulinggi itu apa namanya? Menyiwakan dirinya. Ya. Jadi supaya tubuhnya ini, jiwanya ini menjadi Siwa. Ya. Nah, kita harus juga melaksanakan juga tambahan sedikit ya resiannya. Jadi resiannya itu adalah korban suci kita kepada orang suci. Jangan anak-anak itu berkorban atau melaksanakan resiannya itu kalau punya uang banyak, nggak perlu. Ya, kalau anak-anak umpama sering jatuh, datang saja ke gereja, ya minta di apa namanya, diupacarakan sedikit dengan kita, ya. Dengan niatnya matur ampunia ke situ barang 20.000, 30.000. Pasti seorang Sulinggi diterima. Nah, itulah nampaknya ya, keberadaan Sulinggi di daerah kita. Jadi Sulinggi itu perlu dihormati, dihargai, disucikan yang terpenting. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh berkata yang kotor-kotor kepada Sulinggi. Baik. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi sebelum Pak Guru akhiri tentang materi ini, tentang materi orang suci, anak-anak ada yang mau bertanya, kurang paham, mau bertanya Pak Guru. Ya, Pak Guru berikan kesempatan. Silakan. Tentang orang suci yang Pak Guru jelaskan tadi. Ya, silakan. Purna. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Saya akan bertanya Pak, misalnya kan Sulinggi kan nggak boleh keluar Pak. Nanti kalau misalnya berasnya atau beras atau sayurnya habis Pak, dia bagaimana cara keluar? Ya. Oke. Ada yang lain lagi? Pak Guru, sekali. Ya, silakan. Yang berkaitan dengan orang suci. Ya, silakan. Ya, dia. Ya, sebentar ya. Baik, kalau ada, silakan dipikir dulu pertanyaan. Pak Guru jawab dulu. Ya. Baik, pertanyaannya anak-anak begini. Sulinggi itu kan tidak boleh keluar, dia tidak boleh bekerja seperti bertani, berkebun, kemudian beternak. Jadi kalau dia tidak punya uang pakai beli sayur, beli beras, dari mana? Ya, dia peroleh
Jadi tugas seorang sulingge itu memang satu, melestarikan alam semesta ini, mengharmoniskan alam semesta ini, memberikan pelayanan kepada umat. Ya. Jadi ketika umat yang mau datang ke sulingge, ke gereja, memohon dia agar upacara di rumahnya diselesaikan, ya, selesai melaksanakan tugas itu, ada yang namanya resiannya atau berpunia. Ya, punia itu boleh uang, boleh beras kepada sulingge, ya. Nah itu. Jadi dari mana dia dapat? Dari hasil dia memuput karunia itu. Satu. Ya, yang kedua, ya, karena dia sulingge, anak-anak kan sudah memahami semua, dia tidak boleh bekerja. Jadi kalau kalian anak-anak memiliki rezeki lebih, ya, saya dapat rezeki, mau berpunia ke gereja kepada sulingge, silakan. Jadi itu yang dia pakai, ya. Nah yang terakhir, makanya sulingge itu, ya, dia tidak terikat dengan ikatan duniawi. Ini yang kedua, ya. Tidak terikat dengan duniawi. Kenapa demikian? Berarti dia sudah mapan hidupnya, ya, sehingga tidak perlu dia bekerja. Ya. Tugasnya apa? Hanya melayani umatnya. Jadi itu, ya, ya. Jadi baru lagi dari resi-resiannya bagi umat yang melaksanakan pekerjaannya. Nah setelah melaksanakan tugasnya kan dapat punia. Itu, ya. Terus yang kedua, umat di sekitar yang memiliki rezeki, kelebihan rezeki, ya, berpunia ke gereja. Ya. Nah yang ketiga, makanya di sini syarat menjadi orang suci itu yang kedua itu melepaskan diri dari ikatan dunia. Berarti kalau itu bahasa itu berarti kita kehidupan kita sudah mapan, sudah siap kita menjadi sulingge, tidak lagi, ya, melaksanakan aktivitas dunia. Ya, kalau kayak bapaknya Dana masih boleh, Pak Guru masih boleh, ya. Masyarakat biasa masih boleh, pemangku pun masih boleh, tetapi ada batasannya. Kalau macam bapakmu bebas dia, ya. Pekerjaan apa, mau nyengso, mau panen, tapi kenapa kebutuhan dia bisa berbutuhan, ya. Oke, Dea, silakan bertanya. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mau bertanya, kalau misalnya pengen jadi sulingge itu boleh tidak menikah atau harus menikah? Terima kasih. Ya, jadi menjadi sulingge itu apakah dia boleh menikah atau tidak menikah? Apakah menikah atau tidak? Gitu ya? Ya. Jadi semestinya harus menikah. Ya. Kenapa sulingge itu harus memiliki pasangan? Karena pasangan itu adalah sakti dari sulingge itu sendiri. Ya. Contohnya saja, ya. Dewa Siwa, dia itu ada pasangannya, ada saktinya. Siapa? Parwati. Ya, Dewi Parwati. Dewa Brahma, Saraswati. Saraswati. Jadi itu sakti itu adalah pendamping. Jadi semestinya idealnya seorang sulingge itu harus memiliki pasangan, harus menikah. Karena pasangan itulah sebagai sakti dari sulingge itu sendiri. Ya? Bisa terima? Bisa. Bisa lagi? Ya, silakan. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu.
termasuk mencapai moksa atau belum? Oh, Santi. Bagus sekali ya, bagus sekali pertanyaan. Ya. Jadi, apakah orang yang berprofesi sulingge sudah dia dikatakan mencapai moksa? Ya, belum. Ya, belum mencapai moksa. Nah, moksa itu bisa dicapai dari hasil perbuatan. Tetapi profesi sulingge itu sudah jenjangnya untuk mencapai moksa. Kenapa demikian? Karena sulingge itu kan dia menjadikan dirinya siwa. Ya, menjadikan dirinya siwa. Karena menjadikan dirinya siwa, jadi otomatis perilakunya, perbuatannya, perkataannya itu tidak sembarangan. Ya. Jadi jenjangnya untuk mencapai moksa ya, tetapi belum dia mencapai moksa. Jenjangnya sudah mau ke arah sana, ya. Tetapi sulingge itu juga harus melaksanakan sesananya. Ya, harus dia laksanakan seperti Pak Guru tadi katakan tadi, Surya Sowan setiap pagi dia harus ya, melayani masyarakat umatnya harus. Jadi kalau sulingge yang sudah melaksanakan sesamanya dengan baik itu tangga untuk mencapai moksa. Baru tangganya, ya ibarat sebuah tangga ada untuk mencapai moksa itu katakan 7 tangga, 7 anak tangga, dia baru mungkin posisi keberadaannya di tangga sebuah untuk mencapai moksa. Masih ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan ke-7. Jadi intinya moksa itu dicapai dengan perbuatan, ya hasil perbuatan. Karma kita, ya masih ada, bisa diterima kan nih? Bisa, Pak. Itu masih tangga itu ya mencari moksa. Belum moksa, masih panjang. Ada yang lain? Yang laki-laki, masa yang perempuan saja. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, Ya, silakan. sama-sama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan bertanya, mengapa tidak banyak orang yang ingin menjadi sulingge? Ya. Om Santi. Om Santi. Jadi di dalam pertanyaannya ya, kenapa tidak banyak orang yang mau menjadi sulingge? Ya. Jadi di awal sudah Pak Guru sampaikan bahwa sulingge itu berat. Ya, orang suci itu berat, makanya tidak mau. Ya. Gitu. Jadi makanya diatur di syarat-syaratnya. Di sini ada lagi sulingge itu minimal usianya 40 tahun ke atas. 40 tahun baru bisa. Ya. Berat. Beratnya di mana? Yaitu ya, tidak boleh bebas kita melaksanakan aktivitas. Ya, syukur seorang sulingge itu kalau setiap hari ada ngaben di sana, kita di sulingge yang ngumpul. Ya, besok 2 hari lagi ada acara di situ mentek lingge puranya atau merajanya sulingge yang menyelesaikan. Bagus. Ya, tetapi artinya kita bisa keluar. Sulingge itu bisa keluar itu kalau dia ya ngumpul kar. Kalau bawa motor sendiri mau ke pasar sudah tidak boleh. Itu hak asasi manusia loh, kita keluar bebas. Tetapi kapan sudah mau jadi sulingge sudah tidak boleh. Ya, bawa mobil sendiri nyetir tidak boleh, harus punya supir pribadi. Nah, kemana-mana kita harus ada yang mendampingi. Nah, contohnya belajar. Ini kalau tidak ada yang datang ke beliau untuk mengukur karyanya, jadi dia sulingge itu hanya belajar. Ya, belajar pagi sore soalnya belajar. Kalau 1 hari tidak ada tamu,
Ya belajar, istirahat siang mungkin belajar, makanannya juga tidak sebebas kita, ya. Tidak bebas, ya. Gitu. Kecuali ya orang yang sudah memiliki jenjang tinggi, pengetahuan tinggi, ya, dia sudah usia, nah dia mengabdikan dirinya menjadi seorang suliki, mengabdikan diri kepada umat, menjadi suliki. Nah, itu ya baru. Tapi kalau itu karena berat ya, bisa dek, karena berat ya, ya sehingga sedikit orang mau menjadi suliki. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ada? Baik, kalau tidak ada, ya sebelum kita akhiri pertemuan atau pembelajaran tentang orang suci, Pak Guru akan simpulkan. Jadi orang suci itu adalah orang yang disucikan dengan proses upacarya dan mendapat keistimewaan dibanding dengan umat yang lain. Terus yang kedua, orang suci itu terbagi dua. Orang suci yang masih berstatus eka jati dan orang suci yang berstatus dwi jati. Eka jati dia lahir satu kali dari rahim seorang ibu. Sedangkan dwi jati ya lahir yang pertama itu adalah lahir dari rahim seorang ibu, yang kedua lahir dari seorang guru spiritualnya atau nabinya. Ya. Nah, jadi untuk menjadi orang suci banyak persyaratan yang harus dipatuhi. Ya. Karena banyaknya persyaratan yang harus dipatuhi, itulah berat menjadi seorang suliki atau orang suci. Nah, pesan Pak Guru terakhir kepada anak-anak, ya, Pak Guru tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kalian, ya, mari kita bersama-sama yang menyucikan orang suci kita, kemudian hargai, hormati, dan yang terakhir, ketika kalian memiliki kelebihan rezeki, mari kita bersama-sama melaksanakan resiyatnya, ya. Jadi resiyatnya itu berniatnya kita kepada orang suci, apapun itu jenisnya. Pak Guru harapkan itu, apapun itu. Baik, itu materi yang Pak Guru simpulkan tentang orang suci. Sebelum Pak Guru tutup, ada tugas yang Pak Guru berikan, ya. Jadi tugas ini ditulis di buku latihan anak-anak masing-masing, ya. Ya, tulis ya, itu yang ada di slide. Silakan tulis di buku latihannya. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Di buku latihannya masing-masing. Ya, sudah 15 menit waktunya yang Pak Guru berikan, yang sudah kumpul. Kumpul di sini. Sudah. Ya baik. Nanti Pak Guru periksa ini. Kemudian hari Kamis ada jadwal agama, jadi nanti hari Kamis baru Pak Guru bagi hasil pekerjaan kalian. Ya, jadi harapan Pak Guru kalian tetap semangat belajar walaupun situasi sekarang. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini tentang orang suci. Kita tutup dengan pembahasan. Tangan di atas semua. Mulai. Ya, terima kasih.